Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam STMJ edisi 10 September 2023 bersama dengan saya Francisca Wijayanti dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Dan saya terkesan dengan ayat ke-15 yang bunyinya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Judul perikop ini adalah tentang menasihati sesama saudara. Dan perikop sebelumnya berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Bagi Tuhan, satu orang begitu berharga. Dia tidak menginginkan satu orang pun dari kita binasa, melainkan Dia ingin memberikan hidup yang kekal. Melalui ayat ini aku diajari untuk peduli pada sesama. Jika kita melihat sesama kita yang berbuat dosa, tegurlah dia secara pribadi. Karena teguran ternyata adalah satu bentuk kasih bila itu dilakukan dengan benar. Menjadikan seseorang atau sekelompok orang itu sahabat sejati pasti akan melewati berbagai macam peristiwa. Entah itu berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan, kadang ribut, kadang beda pendapat, tapi juga saling mengingatkan. Nah, saya punya seorang sahabat dan kita punya cara yang berbeda. Kadang-kadang caranya dia itu begitu menyakitkan buat saya. Sampai saya pernah begitu terluka. Tapi bagi saya, orang ini begitu berharga. Dan saya tidak ingin membiarkan satu masalah itu membuat kita itu jadi tidak berhubungan lagi. Maka kita ambil waktu untuk duduk berdua dan kita ngobrol dari hati ke hati untuk mengungkapkan apa yang aku rasain. Pertama aku bilang, aku minta maaf kalau aku terluka sama kamu. Tapi sebelum aku bisa ngomong ini, biasanya aku sudah membereskan dengan diriku sendiri. Aku cari tahu, aku merefleksikan kenapa aku terluka. Kenapa kok bisa jadi keributan, bagaimana aku memahami dia. Tapi juga akhirnya memutuskan kayaknya gak bener kalau dibiarin aja. Jadi benar-benar ambil waktu untuk ngobrol berdua. Bahkan pada saat aku ngomong, aku minta maaf ya kalau aku terluka sama kamu. Pada saat cuma ngomong itu aja, kadang-kadang air mata menetes. Terus aku terluka sama kamu karena begini-begini. Dan akhirnya dia minta maaf, kita saling maafkan, dan semuanya jadi beres. Aku punya teman, punya saudara yang lain lagi, yang sukanya nonton pornografi. Yang biasanya dia dapat dari temannya. Dan biasanya dia nonton di handphone, dan dengan polosnya, di sebelahnya ada anak-anak kecil. Akhirnya saya memutuskan untuk ngobrol, untuk menegur dia bahwa kita sebagai orang tua itu harus memberikan teladan. Dan juga kita harus bisa melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kita. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan puji Tuhan, akhirnya pelan-pelan dia bisa terlepas dari kebiasaan itu. Hari ini, seorang sahabat yang lain, aku mendapat teguran dari sahabat yang lain. Sahabat ini, dia adalah orang yang paling perhatian kalau ada orang-orang di kelompok kami itu yang ulang tahun. Dan kemarin itu ulang tahunnya dia. Kita semua sibuk dan gak ada yang datang. Cuma kue tartnya aja yang datang. Dan dia kecewa.
Dia ungkapin apa yang dia rasain. Di saat-saat dimana dia itu butuh teman-teman, saudara yang bisa menguatkan dia pada saat dia itu lagi mengalami sakit dan dia tuh lagi mencari penyakitnya apa sih. Dan ditambah kemarin tuh hari istimewanya dia. Ternyata kehadiran kami itu dinanti. Aku bersyukur dia bisa mengungkapkan itu sama kita. Dan ini menjadi satu catatan. Aku cuma bisa minta maaf dan mengingat ini untuk aku bisa lebih peduli terhadap sahabat-sahabat, terhadap mereka yang jadi sahabat dan sahabat rasa saudara. Ternyata kehadiran seorang sahabat itu begitu berharganya. Melalui firman ini aku diajarkan untuk lebih peduli. Untuk boleh saling menegur dan mengingatkan dengan penuh kasih. Terpujilah Tuhan yang mengajarkan kepadaku hal-hal yang baik untuk aku lakukan setiap saat. Terima kasih, Tuhan memberkati.